Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Hadirin, rileks, jangan terlalu tegang. Kita kan sudah jaga jarak dan masih kena pakai masker meni asa teu pantes. Teu pantes. Kan udah jaga jarak atuh, hah? Iya, kelihatan cantiknya teh. Goreng patut dekat tingali deh. Relax ya. Sebab ditegang-tegang di saya dengan anak-anak saya yang paling tegang itu, yang paling gampang tegang tuh anak saya yang bungsu. Itu sekarang anak saya yang sekeluarga di isoman, sekeluarga. Oh, dia vaksin duluan karena paling tegang orangnya, vaksin dulu segala macam duluan. Sekarang dia kena sekeluarga sama bayi-bayinya kena. Alhamdulillah sudah sembuh, dan kami yang lainnya rileks. Alhamdulillah, kena juga gak ada masalah. Saya kena waktu pertama, waktu Delta juga tetap ngumpul di rumah, anak, istri, cucu ngariung biasa, nggak ada yang ketularan. Dan sayanya juga tetap kasep. Eta masalah no, terobahnya. Nah, kecuali Omikron merubah jadi tuh kasep, saya akan berlindung kepada Allah itu, berlindung di balik masker seperti itu. Nah, hadirin, dengan rileks saya tidak mau seperti Nabi Ayub, Bu. Ini keharmonisan hilang. Ketika datang pandemi, sebut menimpa seorang bapak, istri, anak ngungsi ke hotel, suami ditinggal, bahkan dikirim makanannya pun suami dengan cara digantung di pagar. Mirip tuh Nabi Ayub. Nabi Ayub ditinggal sama anak istrinya pada saat Nabi Ayub sakit. Mirip tuh, mirip pisan. Hanya mang Nabi Ayub mah istrinya kabur hari orang sih ya itu. Tapi kondisi ini ternyata ringan, rileks. Tapi Ustadz, gimana kalau saya punya komorbid? Saya punya komorbid, sampai saya dilarang divaksin. Tapi waktu saya kena nggak ada masalah. Dianggap diabetes, padahal saya nggak ngaku punya diabetes. Ibu dokter nanti itu mungkin Ustadz, manis gini nggak ada gulanya, cina gitu. Itu udah ibu menitara regaan, udah gitu, terus pakai masker pan sih semua ya, tidak komunikatif cici, pakai masker seri kayak nyerengeh, pan teka tingali, enggak ongko. Nah itu, jadi ada kondisi, hadirin, keharmonisan kita sekarang ada di persimpangan sesuai judul itu benar. Sebetulnya ibu teh sayang nggak sih sama bapak? Aslinya sayang bener, harmonis tuh. Paribasa. Kalau sayang sama anak, apa yang anak inginkan ibu penuhi. Kalau sayang sama suami, apa yang suami inginkan ibu penuhi. Suami ingin ke orang RT genep dipenuhi jangan. Jadi sebetulnya keharmonisan itu hilang pada saat pada diri kita ada kehendak untuk menguasai. Padahal surat Al-Fatihah mengatakan Maliki Yaumiddin, Allah yang merajai hari pembalasan, Allah yang merajai hari-hari sebelumnya, Allah yang merajai setiap hari. Istri ingin menguasai suami, doraka teu sih? Dosa teu? Ngaku. Nasib siga nu nya ibu-ibu malah. Iya siga nu heueuh. Nah, kemudian seperti apa kita ingin menguasai anak? Sampai cita-cita anak banyak ditentukan oleh ibunya. Benar tuh? Kamu harus jadi dokter. Wah, dipaksa. Akhirnya setelah wisuda jadi dokter dia nggak mau praktek, dan saya pengennya jadi petani, kan gitu. Saya pengennya jadi artis, padahal sudah jadi dokter. Keluar dari cita-cita yang dicanangkan oleh ibunya.
Banyak kita ingin menguasai sesuatu. Akibatnya kita mudah terserang penyakit. Dan penyakit yang paling berat adalah penyakit ain. Penyakit ain itu lebih berat daripada COVID Delta. Kenapa? Karena dengan penyakit ain teh kabitaan, penyakit ain teh. Di sini ada pertokoan apa namanya baru? Bukan yang gede ya. IKEA. Saya sama istri saya pernah lewat jalan-jalan ke sini, Pak, itu IKEA montos. Iya, yang naon atuh? Mau masuk mau ngapain? Di rumah geus komplit. Di rumah Umi udah komplit. Asli udah naon deui atuh. Kurang naon? Kurang satu lagi apa? Istri kedua sudah. Giliran ke IKEA-nya maksa. Istri saya alhamdulillah teu kabitaan. Istri yang lain punya temannya dari suaminya, istri yang kedua, ketiga. Istri saya teu kabita. Itu penyakit ain. Penyakit ain itu penyakit mata, di mana kita setiap hari latih. Ketika ngelihat Instagram ada iklan, betul? Ih, halusnya dah panon. Hari laki-laki kan gak pernah ya kita lihat kayak gitu-gitu di jalan ya, unggul. Ih, gelisnya dah panon. Padahal ya Allah ya Robbi, yang cantik, indah, menarik itu semuanya nipu. Hanya merebut pandangan kita, merusak perasaan kita, yang pada akhirnya menghancurkan keharmonisan. Udahlah, jangan punya keinginan aneh-aneh. Yang disebut orang kaya itu bukan yang banyak uang. Saya punya uang 2 miliar, tapi saya pengen beli mobil 2,5 miliar. Kurang tuh? Kurang. Saya punya uang 100.000, tapi hayang jajan bubur 25.000, cukup tuh? Lebih. Bengar. Itu kekayaan. Kahoyong natong aneh-aneh. Meskipun suami kaya raya, mangga kumaha nyarek jajan sorangan. Saya pengen seperti ini karena apa yang kita lihat kemudian kita miliki itu akan menjadi pertanggungjawaban kita di akhirat nanti. Catat. Ibu punya suami kasep, tanggung jawab tah. Ya Ustaz, abdi mah pun lanceuk, suami saya goreng patut, moal tanggung jawab tah. Daerah. Bu Susi sini, suaminya ada apa? Ka malaikat teh kasep tuh henteu aduh abdi menderita ka surga teu kudu moal ditanya deui kitu beureun. Bersyukurlah kepada ibu yang punya suami goreng patut, juara itu, selamat di akhirat. Paling tidak satu pertanyaan lepas, ya kan? Itu Ustaz, istri saya teh cantik kan tuh bisa endang dan dia tidak bisa bersolek, tidak bisa pilih pakaian, jadi rudet tuh saya teh ngelihatnya. Masa pergi ke undangan pakai training gitu. Orang makan malam restoran, orang mau gara rinding ya mah make daster. Majarkeun teh, ieu anyar kene daster daripada batur baju alus geus lila, mending daster anyar kene. Kumaha dinya? Saya sebagai suami tidak bisa melarang. Ya udah kamu surga kan bahagia tah. Pak, Bapak bersyukur Pak, sebagai Bapak kalau sering dilawan sama istri, meskipun istri pinarakeun tanya. Tapi Bapak bersyukur, kenapa? Karena Bapak tidak akan banyak bertanggung jawab di akhirat eta. Tenang Pak. Ibu punya anak rada bandel, tenang, yang penting kita sudah mendidik kan. Udah surga itu urusannya. Kecuali mun ngantep, kalau kita biarkan eta pinaraka. Nah, kalau anak sudah diingatkan, sudah disekolahkan, sudah dikasih tahu, sudah disuruh sholat, tetap kelakuan seperti itu, ya sudah suka-suka. Wa ma 'alaika illa balaghul mubin. Tugasmu hanya memberitahu sejelas-jelasnya, bukan mengubah. Saya itu egois Bu. Istri saya berusaha mengubah perasaan saya supaya tidak egois. Terus saya Pak egois bios. Egois bios. Tapi damai Bu seumur hidup 39 tahun tanpa marah. Kenapa? Karena egois saya disambut oleh kelembutan dia. Kerasnya saya disambut oleh kelembutan dia. Batu rag-rag di luhur disambut oleh busa di bawah, pecah nggak batunya? Enggak. Malah tidak bunyi kan? Udah. Tapi kalau di bawah istri saya keras itu nggak golombrang, brang, pecah. Dan istri saya sebagai seorang psikolog tahu persis bagaimana menghadapi batu kan itu. Alhamdulillah
Dia hanya memberitahu, bapak egois, baik. Egois, baik. Gitu. Udah beres, assalamualaikum, waalaikumsalam, egois, baik. Alhamdulillah, perlahan saya berubah. Justru berubahnya setelah saya makin muda seperti sekarang ini. Makin muda. Pak, jangan pernah aku tua, tapi sing sadar mawat gitu lah. Umur saya baru 42. Tong protes. Yang lahirin siapa? Ini ibu saya protes. 42 tahun. Guys, tong protes. Negreget gitu tukang ngelawan. Bu, hari ngelawan dengan taat mana yang lebih mudah? Gampang taat, gampang ngelawan? Ngelawan taat? Taat. Mama, ngejubar kena balong, ngejebur, beres kan? Geus teu hese atuh. Daripada ngelawan, mama kena balong, nanaonan da urang lain ikan duyung. Ngojek, teu bisa. Mama ngojek, nggak mau. Rame tuh, bisa perang dunia tuh. Mun taat gampang tuh. Mama ngejebur, teu hese. Kenapa harus susah? Kita sering sekali menyulitkan hidup oleh keinginan kita dan penolakan yang kita lakukan kepada Allah, ya kan? Oleh Allah dikasih suami kayak gitu, ya sudah. Suami egois, kasar, tidak akan KDRT kalau ibu nurut. Di antara yang disebut nurut itu apa? Di antara yang disebut nurut itu adalah tidak mengulangi kesalahan. Ibu punya kertas, catatan, buku, checklist, Bu. Suami tidak suka saya ngomong sendiri saat masak. Checklist. Pan aya nu ngecebrek we keur masak. Lauk teh jeung baeud di terus saya ngecebrek aya nu kitu. Aya sumpah. Nah, suami tidak suka, ya udah baeud. Suami tidak suka kalau saya mau tidur ngagajleng ke tempat tidur, contreng. Aya teh ngagajleng, gubruk. Aya teh aya. Kalau kita kekeh ngagajleng ke tempat tidur padahal suami tidak suka, wajar enggak suami marah? Wajar nggak kalau terus-terusan terjadi KDRT? Wajar. Terjadi KDRT karena apa? Taheta keharmonisan rumah tangga berubah jadi KDRT karena kedua belah pihak ingin kerasnya itu diakui, bahkan keinginannya berlebih. Tuh puguh-puguh salaki hobi ngumpulkan kendaraan, mobil 2, motor 2, meuli helikopter. Di mana parkirna? Pan rudet. Kalau tidak ada keinginan, tenang itu. Saya punya uang, saya simpan di meja, opat gepok tah, bereureum, papat. Pak tartosan bapak, anak saya nanya tartosan bapak, karena mereka nggak punya keinginan, lempeng itu, saya juga lempeng, datang yang nanaon. Akhirnya saya kumpulkan anak saya ini buat kamu. Enggak pak, nggak mau, asli sudah, bawa lagi, enteng kan, ringan tuh. Pan aya uang nolol di saku calana suami terusnya dipelong. Aya kan, iya, tekaup ningali nu beureum-beureum nolol teh pelong. Mau nanya takut, tidak ditanya lebar kan itu. Hati-hati penyakit ain mata ulah kabitaan. Karena yang itu belum tentu cocok untuk kita. Sepakat. Ada ibu yang rajin lihat majalah dulu mah, ngelihat artis pakai kerudung lucu, dia turutan modelnya. Itu mah lucu, nah orang teu itu mah lonjong, orang buleut teu pantes iro. Gitu. Nah itu. Jadi mari kita miliki karakter Allahus Somad. Allah saja ya tempat kita bergantung, tempat kita meminta, tempat kita mempengaruhi diri. Kita pengaruhi diri kita oleh Allah saja, tidak oleh benda-benda itu. Ibu pakai baju yang biasa-biasa saja, gumelis teu jalannya. Pas ibu beli baju harganya 18 juta, rada gaya saeutik teu. Rada gaya. Terus pergi ke pengajian, di pengajian nu nanya eta baju keheul teu. Kampungan pengajian teh kacau kunaon? Ieu baju 18 juta nu nanya. Alah teh. Mama tah ada perubahan. Kenapa? Karena
benda-benda yang mempengaruhi kita, padahal Allahus Somad, cukup Allah saja yang mempengaruhi kita. Ya kan, sibghatullah, cukup celupan Allah saja. Surat Al-Ikhlas ada 2. Bisa sebutkan, pertama Qul huwallahu ahad, yang kedua ente surat Al-Ikhlas ayat 2 nu hiji surat eta Qul hu, nu kedua halo anu apa? Yang tahu berhadiah umroh jika mampu. Untuk mampu lah. Ada yang tahu? Surat Al-Ikhlas itu ada 2 bu. Pertama Qul huwallahu ahad, itu urusan muamalah kita, keseharian kita. Allahus Somad yang mempengaruhi kita. Dan yang kedua adalah urusan akidah kita. Surat Al-Ikhlas, kita ikhlas beribadah dengan cara yang Allah inginkan. Apa itu? Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu. Itu ikhlas dalam beribadah. Ikhlas ibu salat subuh 2 rakaat? Ikhlas? Ada yang tidak ikhlas salat subuh 2 rakaat? Ada bu, di Mekah. Kunaon akang eta salat nu 4 rakaat? Mumpung di Mekah keur prewe gawe mah nyangan 2 era atuh. Gitu, teu ikhlas tah. Iya kan? Itu. Ibu ikhlas dengan suami yang ini? Ikhlas, karena yang membuat bahagia kita bukan suami, tapi Allahus Somad. Itu suamina tukang tidur na kenteng kumadinya Allahus Somad. Suamina rajin tidur di buruan batur kumadinya Allahus Somad. Suamina tiap hari nyetrokan batu koral kumadinya Allahus Somad. Kita tidak akan terpengaruh oleh buruknya dia, kita tidak akan membuat buruknya dia menjadi keburukan kita. Kena batur nu salah urang mah ulah, sepakat? Kena caruge nu lepat. Suami kawin lagi, ibu marah tidak? Melotot teu? Mana yang lebih dosa, suami kawin lagi menyakiti istri atau istri melotot kepada suami? Mana yang lebih dosa? Hah? Ya, menurut ibu, kata bapak istri melotot lebih dosa. Menurut ibu siapa? Istri nu melotot. Tidak bapak dosa tuh kawin deui. Henteu. Bapak kawin deui nganyeri teu? Henteu. Niatna mah ibadah, ibuna we nyerieun. Nganyeri teu? Ada orang keluar angin sepoi-sepoi. Nih, orang sehat keluar angin sepoi-sepoi, tenang kan? Mending ngeunah ieu angin seger kieu cenah kitu nya. Tapi orang yang agak demam pergi keluar dengan angin yang sama ngagibrig teu. Jadi sebetulnya angin anger. Sebetulnya suami kawin lagi itu semua sama rasanya. Ngan aya nu nyerieun, aya nu henteu. Istri saya teh nyerieun. Istri saya tidak sakit hati waktu saya mau nikah lagi. Emangnya gitu? Mau. Ari mau mapan acan. Saya pernah minta sama istri saya kan, Kang Dedi, saya minta kawinnya dulu umur 30 genap, cariin, dicariin, Nabi Ibrahim dia kawin jeung Siti Hajar dicariin sama Siti Sarah, gitu, iya udah cariin lah. Saya pergi haji pulang di rumah ada wanita cantik bu, umur 30 genap tuh berkesentengnya, kermejehnya. Saya tanya umi eta saha istri meni geulis gitu? Cenah bade nikah, sok papa nikah sareng eta. Geulis pak, cantik, ngan umurna 68. Atuh expire. Mau ngasih keracunan mau. Akhirnya saya tidak berani karena konsep saya menikah kedua itu harus istri yang mencarikan, bukan nyari sendiri. Itu konsep saya, istri yang menyarikan, nggak nyari sendiri. Akhirnya saya nggak mau lah. Sampai hari ini saya nggak mau lagi, nggak mau minta bahaya dari gitu deh. Sampai waktu Dede Yusuf jadi wagub, ada anak buahnya dibawa ke rumah, seorang wanita cantik, janda, kaya, pengusaha, tidak punya anak, ditinggal wafat. Dia pramuka. Kata istri saya tuh pak, bilih bade jeung eta apa, geulis pisan. Saya langsung ngegebrak beca, ari umi nalain tiba heula atuh teh. Kasih sayanya sudah kelepak-kelepak ya, aduh
nggak bisa lah. Saya bisa akan terabaikan dalam dari zikir. Tengjeng si eta pan bahaya. Di masjid adzan subuh orang can beres pan, waduh bahaya. Can beres ngimpi. Akhirnya saya sudah istri saya nggak sakit hati tuh. Ibu nu tepayaan. Jelek hatinya mudah sakit nih. Ogoan teh. Ogoan. Hayang sorangan we jak urang ngungkul. Sok ibu kalau anak ibu ada 2 punya mobil-mobilan, satu dua-duanya pas saya ieu abdi ibu kesel tuh. Ningalina. Kesel tah ibu teh siga budak tah parebut kitu. Udah, ibu merasa mendapatkan kasih sayang lebih dari bapak. Itu juga alasan istri saya kenapa Umi ainan sekarang belakangan ini Umi nyuruh nikah lagi supaya bapak sehat, supaya bapak awet sehat gitu kan. Dan satu hal, terlalu berlimpah kanya bapak ka Umi, nggak bisa tanggung jawabnya nanti di akhirat. Cik atuh Pak bagi-bagi, tah eta bener. Terlalu berlimpah kasih sayang untukku, bagikan. Yes. Setuju? Nggak sana ngajina naon teu setuju. Teu setuju dengan Masya Allah. Aduh. Ya itu baik. Buang Allahus Samad. Siapa yang membahagiakan kita? Allah. Suami? Bukan. Uang? Bukan. Bukan. Saya sudah tidak suka sama uang sekarang. Uang langsung saya store ke bendahara madrasah. Karena butuh madrasah, butuh kehidupan. Karena ada santri yang harus dihidupi, harus diberi makan di sana. Saya sudah habiskan harta saya, Kang Deddy. Sudah. Saya kumpulkan anak saya, ini buat kamu, ini uangnya, ini sertifikat rumah, ini udah buat kamu ya. Ini buat kamu, ini udah dibagikan. Saya udah nggak punya apa-apa. Udah. Saya punya mobil aja. Sekarang saya numpang di rumah istri saya. Kalau istri saya ngusir atas, saya temah. Numpang saya. Di mana saya meninggal, warisan yang saya tinggal hanya satu saja, mobil saja sudah. Kenapa? Saya nggak mau terlalu banyak tanggung jawab di akhirat. Dudi, harta beak yang disebagikan, halus. Istri hiji we sabar. Sok dicarekan ku istri tara. Nah, juara. Berarti tara pasti hanya tara juara surga. Tuh kan gitu. Bener tuh? Iyalah. Nanti di jalan ketemu istri sama anak-anak saya, baru dah keur naon LPJ laporan pertanggungjawaban, alah nasib. Mending langsung ke surga eureun heula. Langsung. Ibu nafkah mending dicicil, mending ngegebro sekaligus. Mun dicicil langsung ke surga, namun ngagebro kan ada pertanggungjawaban. Mending ngagebro, mending dicicil. Cicil. Sehari 50.000 cukup? Cukup. Sing getol silaturahim. Sing getol silaturahimnya tanggal hiji ameng ngabantosan Bu Ida. Tanggal 2 ameng ngabantosan Bu Erna. Oh mohon Bu Erna masih sakit ya, Bu Erni ya. Erni Ernawan masih sakit, mohon doa. Itu. Terus tanggal 3 ke bumi Ibu Susi, tanggal 4 ke bumi Ibu Ai. Terus sampai Desember pindah-pindah. 30 genep temen dah ke tanggal 1 Januari balik deh ke bumi Bu Ida. Cek Bu Ida teh ka mana wae? Bisnis aja. Padahal bantuan masak kira-kira pulangnya di bekalan teh. Di bahanan teh. Cukup 50.000. Cukup. Yang membuat kita tidak cukup keharmonisan yang hilang, keinginan yang berlebih. Terus tengah duka yang acuk can soek mau pakai. Betul. Mungkin ibu tahu ya, pernah lihat saya ada Megatron iklan di Padang. Itu gambar saya dipotret sama teman saya di Padang. Ustaz nih ada gambar Ustaz, wih, di Padang, di Pekanbaru, di Medan, di Pontianak, itu ada gambar saya di sana. Dan semuanya sama, bajunya bodas. Dawadai gitu. Ini juga baru kemarin ada yang ngasih. Kenapa? Saya teka minta aslina. Saya mah baju naon ge kasep. Percaya diri atuh. Hamba Allah, ciptaan Allah tuh. Masa ciptaan Allah ngeledek sendiri? Saya mah goreng. Pan ngehinanya ke Allah ya. Kasep. Malah teh baju ge kasep cenah.
Jadi, nah ini hadirin, hati-hati dengan penyakit mata. Kan dulu pernah ya, penyakit mata membuat angin ahmar ya, angin merah, maksudnya asup angin. Dia masuk angin, riyahul ahmar, maksudnya masuk angin. Kenapa? Karena kalau sudah punya keinginan berlebih, itu daya tahan tubuh turun, gampang terterap, gampang masuk angin. Kalau ada suami sakit-sakitan, harewasan we, Kang sing damangnya, sok geura nikah deui, langsung jag-jag insyaallah. Asli nak. Cobaan. Ada ibu punya suami penyakit menahun, kawinkeun. Nah, si mama mending ngaledek. Iya calonna ya aya. Pas nu dipika hoyong pisan kira-kira ngorejat be. Ngorejat. Kita punya istri mah mending obatnya punya. Setuju? Setuju tuh. Ini ibu ini setuju, ini obat ayo. Betul ya, mending obatnya. Di mana suami stroke dirawat keobatan beres. Sok ibu makan sendiri. Suami stroke. Ngaduk-duk we ngadungkulan suami stroke meni rugi pisan. Mending keobatan. Istri kahiji minggu kahiji istri nu kahiji nu ngarawat, nu tilu istrina piknik. Minggu kadua istri nu kadua nu ngarawat, nu tiluna piknik. Minggu katilu istri katilu ngarawat, nu tiluna piknik. Ayeuna ngaduk-dukan nyalira teu piknik-piknik, gancang kolot teh sih. Tah eta. Makanya suami merentan ya untuk stroke teh. Kenapa suami rentan stroke? Rasulullah pada saat naik ke Sidratil Muntaha melihat neraka banyak wanita di sana. Karena diantaranya menolak firman Allah dan tidak mensyukuri rizki dari suami. Melihat neraka banyak perempuan, melihat surga banyak fakir miskin. Dan ternyata siapa yang disebut fakir miskin? Suami. Dari pagi sampai sore cari kerja, mencari uang ya. Terus dikasihin ke istri, miskin tuh. Orang miskin bisanya. Mereka yang punya uang dina dompet tengah bebet. Jadi suami miskin tuh? Miskin. Wajar suami ke surga? Wajar. Pagi sampai sore dapat uang kasihin ke istri. Ku istri carekan kene udah makhluk terjajah ini. Aduh ya kita ente udah nikah belum? Udah dijajah tuh? Belumnya can karasa. Can umur sakieu ya karasana dijajah mah. Mentas wae mentas ka mana wae tah. Ku sinini teh carekan. Ya geus jadi aki-aki mah cicing di imah ulah-ulin wae carekan. Nasib lalaki mah. Jadi wajar pengalaman batur. Wajar tuh ke surga Pak? Wajar lah, wajar pisan. Duk sek kasihin ke istri, ku istri dibeliin lipan hasil kerja keras suami. Nah ini, mari kita buang penyakit ain. Siap ya terkabitaan? Bukti daripada kabitaan apa? Ada tren. Ayeuna keur usum acuk hidung narurutan. Acuk resep beureum narurutan. Nu warnana tabrak lari narurutan. Iya kan? Luhur hejo, handap ungu, ka handap di oranye, pan teu bararugo teh warna teh. Keur usum gitu. Ayeuna usum deui sapatu sisirangannya. Nu hiji warnana oranye, nu hiji warnana bodas. Aya nu kitu? Aya usum sapatu sisirangan. Narurutan tuh penyakit ain. Akibat dari penyakit ain yang paling fatal apa? Yang beruntung mereka yang kapitalis, sehingga khilafah tidak akan pernah terwujud. Karena apa? Kita punya penyakit ain. Nggak mau diajak khilafah nononan. Gini, bisa nggak kita membangun jalan tol dengan wakaf? Bisa. Untungnya untuk siapa? Untuk agama, untuk fakir miskin. Kira-kira akan ada nggak orang Islam punya hutang? Moal, karena ada wakaf, ada keuntungan jalan tol, ya kan? Bisa nggak bikin mall dari wakaf? Bisa, sewa-sewakan, keuntungannya buat fakir miskin untuk mensejahterakan umat. Hebat tuh. Kenapa tidak terjadi? Keharmonisan itu tidak jalan, langsung ditepis. Karena apa? Kapitalis tidak akan pernah untung. Dan kapitalis tidak untung kalau jalan tol dipegang sama wakaf.
Wakaf tuh luar biasa, juara Bu, juara. Ada kesalahan saya kemarin tuh akhir tahun, wakaf-wakaf yang dititip sama saya hanya dicatat saja, tidak ditulis gitu kan, tidak ditulis dalam bentuk catatan notaris, sehingga pada saat terjadi pelecehan seksual yang dilakukan oleh HW ya di pesantrennya, yang berapa perempuan itu yang jadi korban, padahal dia dibeli orang, disuruh itu supaya jelek nama pesantren, digogoreng ngaran pas budak di pesantren geus ya kade sia dirontok ustad. Kesana teh ustad jahat, nu kieu jahat, ada kitu rarai jahat. Henteu lah. Sakieu bageurna ka sakitu lembutna lembut. Itu. Nah, coba setelah itu apa yang terjadi? Karena nama madrasah yang si HW itu sama dengan nama madrasah saya kan, Madani. Saya Madani, si HW itu Madani, Manarul Huda Antapani. Singkatan itu mah, kalau saya Madani bukan singkatan. Datang orang, Kang Dedi, datang orang meminta kembali wakaf yang sudah dititipkan, padahal sudah dibelikan tanah. Henteu saurang, semua itu tinggal beberapa orang soleh saja yang sudah mengerti betul tentang wakaf. Diambil lagi, dianggap yang melakukan pelecehan seksual itu madrasah saya. Astagfirullah. Saya tidak melawan, saya hanya bicara saja. Asli teh asli, mangga. Qadarullah. November waktu itu, Januari tanggal 5 selesai semua. 1,8 miliar duka kumaha. Dan ditakdirkan saya punya jam tangan pemberian Ibu Rini Suwandi, Ibu Menteri ya waktu itu. Ibu Rini pernah ngasih saya jam tangan waktu saya ada acara di sana. Pas saya jual jam tangannya lumayan, laku itu 300 juta jam tangannya. Wah geuning mahal kan, makanya sok di alung-alung ku barudak. Saya teh apa dipakai cocokan jual weh ya 1,8 selesai dalam waktu beberapa waktu, dengan niat bergantung kepada Allah dan Allah yang menyelesaikannya. Itu jadi sudah buang Riyahul Ahmar, penyakit masuk angin itu, dari mengendalikan mata kita dengan keyakinan wa ma hayatud dunya illa mata'ul ghurur, tidak ada kebahagiaan dunia kecuali kebahagiaan yang menipu, dan kita tidak akan tertipu oleh dunia. Ibu yang punya suami kasep menderita tidak sekarang? Menderita ya. Ibu punya suami kasep menderita ka ayeuna baheula mah bangga mawa salaki kasep, nepangkeun pun lanceuk beki ka dieu beki kasep kan, laki-laki mah beki puguh bentukna ge. Ibu nu beki teu pararuguh, bapak mah beki puguh. Ibu mah kas geulisna teh umur berapa ya? 16 lah ya, 16 25 lah geulisna teh, lewat ini teh susrodotan. Iya. Suami mah terus sampai umur 65-an lah ya. 65 gagah kene teh beki ka dieu beki puguh rupana teh. Lalaki. Makin menderita tuh Bu dengan suami kasep. Ngencar setik hariwang sieun ku batur. Keluar sebentar di mana? Eta paraban hayam sapan teh boga hayam tetangga. Hayam tetangga nu mana eta nu si janda eta? Mahugi ka hayam. Salah deui wae. Padahal kita cinta lingkungan ya, cinta binatang. Maraban hayam disangka mahugi. Ada tetangga sebelah suaminya meninggal, si bapak ngadoa husu, ditanya ngadoa naon? Itu naon? Pasti hayang kabuli imah eta jeung geusina. Geusina janda. Pasti hayang kabuli imah eta jeung geusina. Ya we curiga. Capek tuh sih jadi lalaki kasep. Capek karena pasti disentakan ku istrina. Mun teu kasep pa diantep eta teh ditingali-tingali acan. Suami teh dikencarkan, gurur dunia ini menipu. Galing ku galingna rambutnya, lempeng ku lempengna rambut. Nu lempeng ngelihat rambut yang lurus, orang galing iya asiknya rambutnya lempeng, pengen dah dicatau. Nu rambutna lempeng, nu galing ni resepnya di krel, di kuriwal lah bahasa orang mah ya, bukan di krel, di kuriwal. Pasirik-sirik
Nu rambutna cocok, resep itu rambutna mending ngaplek itu kemana-mana bisa diatur. Nu rambutna ngaplek, susah rambutnya aura-auran weh, nu cocok sehingga itu serba salah dunia. Serba salah. Apa coba yang membuat kita bahagia? Kalau saya sudah merasakan betul ketika saya masih bisa mengantar tidur saya dengan kalimat la ilaha illallah. Sebelum tidur saya subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, subhanallah, alhamdulillah. Kata istri saya, Pak ulah tarik teuing Pak, mesa sarengan ayo atuh subhanallah, la ilaha illallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, terus sampai dengan harapan kalaupun tidak bangun lagi saya pulang dalam keadaan zikir. Pan istri mantep gitu Kang Dedi tidur teh netep ka suamina teh. Pas suami malotat seetik bentar seetik ditoya panonna teh can sare. Atuh kacolok. Tuh ngararaku ada, aduh sering aku bukan nama. Can sare belum, aduh si mama jadi kacolok. Padahal udah jangan gitu, peluk langsung aja keluar nih keluar yuk ngopi daripada ulang-ulang di numpoek. Ayo ngopi beres. Laki-laki mah nggak pernah menatap wajah istri, nggak pernah. Ngarengkol. Kenapa? Biarkan keindahan itu pergi bersama nyenyaknya. Sudah. Oke, kalau udah bangun dan saya pernah memuji istri itu penting Pak, aslinya penting Pak di usia kita ya Pak ya. Saya lihat kebetulan saya di rumah seharian waktu itu, lihat istri saya beberes ngalikeun ka itu ka dieu, terus ke dapur masak, ya Allah ya Robi beri solehah pisan. Sampai akhirnya di dapur saya duduk melihat dia nyiksik sambil nangtung kan, dia teh tersibuk ya, Bapak kunaon ningali wae geulis umi. Edun dia teh asli bapak mah geger langsung acak-acakan deui eta mah langsung kuduna nyiksik cabe jadi nyiksik curug gitu. Sesekali perlu itu pujian. Nah, buang pertemui hal yang tidak gurur. Apa yang tidak gurur? Temui hal yang tidak menipu. Salat malam menenteramkan, bangun. Qiraatil Quran membahagiakan, baca, ya kan? Ibu tidak ada kerja di rumah, hamparkan sajadah, sholat mutlak 2 rakaat. Ulah hayo we WhatsAppan, eueuh nu ngawe ge ditinggalian we hayo. Hayo eta. We aja teu aktif ditinggalian. Aduh ya Allah ya Rabbi karunya teuing. Ditinggalian terus ngalian status batur. Naon dikepo ke status baturnya. Udah lewat. Yang kayak gitu sekarang tutup, sholat 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Siap Bu? Ternyata Allah tidak akan memberikan rizki kepada kita yang rajin sholat termasuk duha. Tapi Allah akan mengendalikan mata kita, hati kita, sehingga rizki yang ada akan terasa cukup bahkan berlebih. No ayah cukup, mending banyak uang mending cukup. Cukup banyak tapi tidak cukup kumaha. Nggak akan cukup yang banyak uang mah, mending cukup. Saya merasakan betul nikmatnya cukup. Sekarang saya tidak pernah nyakuan uang. Tara di bank we disimpan. Asli Pak Dedi, saya mencoba untuk tidak punya uang sekarang. Ada misalnya saya dapat nih langsung bengkol ke ATM store ya, store langsung ke madrasah semua, atau store ke istri ke anak, beres. Ternyata tidak punya uang. Sampai kemarin saya pergi ke mana ya, ada acara di TSM, sampai bingung untuk pulang. Kenapa? Karena nggak punya uang receh buat parkir. Kejadian itu alah itu boga parkir kerja ulang gitu, mundur aja. Ada mobil sebelah, kenapa Pak Dodi mobilnya mogok? Enggak, duit yang bayar parkir dibayarin aja sama dia. Itu kejadian itu kemarin bisa. Masya Allah, bahagia sekali ya. Ternyata tidak punya teh aya oge nu masihan itu. Dan buat saya apa tuh, buat apa uang sok? Bensin keluar rumah, di depan ada pom bensin gratis. Oh. Sakit, saya termasuk pendiri dari rumah sakit Islam ke rumah sakit Islam gratis, obat gratis. Sok butuh naon? Butuh sayur tinggal nelpon ke jamaah di Lembang, kirim kangkung 1 truk. Perlu uang nggak?
Udah nggak perlu. Udah. Apalagi bulan Ramadan. Bulan Ramadan perlu masak nggak buat tajil? Halo? Perlu tuh? Saya enggak, istri saya enggak bulan Ramadan asli tadarus, karena setiap hari ada yang ngirim dan mereka ingin endorse. Ustaz, potret dong, endorse, rekam, endorse di mana? Di Instagram, beres. Wareg, urang mah beres, aman tuh. Jadi sebetulnya hidup butuh apa sih? Buat saya hidup sudah butuh sujud saja, itu. Sujud saja, tidak yang lain, ya. Titip ya Buya, qul huwallahu ahad, Allahus somad. Allah saja tempat kita bergantung, meminta kebahagiaan dan lain sebagainya. Ahmar, penyakit apa namanya, rihul ahmar atau penyakit angin merah yang diakibatkan oleh mata, kita buang jauh-jauh. Kemudian kita mulai tegakkan ibadah kita, ikhlas ibadah karena Allah, ya. Insya Allah keharmonisan akan datang di rumah. Tolong beritahu saya, apa penyebab ibu marah kepada suami? Cung, udah semua samalah, jangan malu-malu. So, apa yang membuat istri marah sama suami? Halo, ya? Suami nggak mau sholat, dosa tidak? Dosa. Istri nyentak karena suami sholat, saya bisa disolatan, saya kucing. Daku jelema mah moal, urang utara sholat mah kucing tak. Suami dosa tidak sholat, ibu nyentak dosa tuh, dosa. Antep kan itu mah cukup sholat bagir beli kabujeng maut tos. Ibu beli aja satu paket, satu koper kain kafan, ada kan? Simpen weh di kamar, jangan di lemari, di kamar, di luar lemari gitu. Simpen di tempat yang pas. Mama eta naon kain kafan, bisi mama maot eta kain kafana, eta nu hiji di jeung papa, bisi papa maot eta kain kafana, beda ukuran. Nu mama lebih besar dan mama pan bayuh mama papa kan alita eta. Bili bade papa heula nu nganggo atuh mangga. Si mama nu gitu paling gitu. Kalau dia tetap tidak mau sholat, ya sudah, ya. Yang penting kita sudah mengingatkan. Perlu marah? Tidak. Nu lain. Suami tidak sholat, istri marah. Yang lain. Sok tuh asa-asa supaya jadi ilmu buat semua. Ya. Memanfaatkan ngaji we ngalawan anger gitu. Bahagia nggak ibu diingetin gitu? Bahagia nggak? Daripada tadi ingetan bu nyasar, bahagia nggak? Perlu marah nggak itu? Nuhun akang ya bener mama teh ngaji terus, tapi setan aya di dia, ada setan aya di nararai papa. Bersyukur tidak? Bersyukur, hebat suaminya. Sok naon deh, sok tong asa-asa bu. Apa-apa? Pasti mau cerita dia. Enggak ini. Pasti rek dongeng. Ya. Ada yang mau bertanya, ini saya sedang bertanya ini, apa yang membuat istri marah? Kalau tidak mau mencari nafkah bu, suami teh wajib mencari nafkah. Kalau dia tidak memberi nafkah, itu dosa, betul? Antepkeun. Yang ibu yakin, harus yakini yang memberi nafkah atau memberi rezeki ibu, suami atau Allah? Nges, antepkeun, di Allah atau mah. Terus gimana kalau nggak makan? Tong di paraban, betul? Ibu main ke tetangga udah pasti diajak makan, betul? Udah warung ibu mah kena si bapak mama makan naon eta na meja ningan aya piring unggul gayem gitu. Hese teh nggak usah. Kenapa ada suami tidak mau mencari nafkah? Umumnya itu terjadi karena istri anteng kerja, ya. Istrinya kerja, suami keantengan kan itu. Kalau istrinya tidak kerja, mas suami nggak akan anteng. Biarin aja dia. Kita sama anak kita yang kecil jalan-jalan ke rumah adik, kakak, emang, bibi, uwa, nguriling, makan di sana. Suami pan cicing dah,
Mah lapar, gayam tutup saji. Mah lapar tak suku meja ya opat. Hese mah enteng, nggak usah pakai marah bu. Dia sudah dosa, kenapa kita pindahkan dosanya kepada kita? Nggak usah marah, antepkeun we. Terus kita makan gimana? Resiko gitu. Terus listrik parem, antepkeun parem. Teu naon romantis. Setuju bu? Enteng masalah, nggak ada hidup yang berat. Sok naon deh? Suami tidak mencari nafkah. Seperti beda pola asuh antara istri dengan suami gitu dalam ngasuh anak. Serahkan semua kepada pemimpin, kepada si bapak kumahadinya. Saya hanya jadi makmum saja. Siapa? Anak nanti jadi apa? Tapi diajarnya ngaco enggak. Ketika ibu tawakal kepada Allah, Allah yang ikut mendidik anaknya. Biarkan dia. Sepakat? Bapak banyak ngajarkeun budak narekelan tangkal kalapan naonan maksudna. Misalnya, keun sugan jago terjun. Beres? Nggak usah bu, nggak usah ribut. Saya ingat sekali ketika saya mendidik anak saya, membesarkan anak saya, istri saya diem aja kan. Sampai setelah anak saya lulus tingkat SMA, baru saya tanya, Umi, hari Umi tidak ada usul saran tentang cara didik bapak seperti itu. Saya percaya kalaupun bapak salah, Allah yang akan menuntun anak-anak karena anak-anak milik Allah. Cereng jagoan tuh. Itu kudu pas ya. Sok naon deui. Apalagi marah nggak kalau saya kasih usul gitu, setuju nggak? Kumaha suami we lah, biarin. Tapi suami saya nyekolahin di sekolah mahal, kumaha dinya kabayar mah. Tapi kalau besok lusa teu kabayarnya paling eureun pindahkeun, beres. Teu hese lah. Ya, dibikin enteng hidup, jangan sampai kita sakit hanya gara-gara mikiran kelakuan batur. Ada lagi? Ya. Suami berani KDRT memang suaminya petinju dan menganggap ibu samsak. Dan tidak mungkin terjadi KDRT kalau istrinya taat. Benar tuh? Kalau istrinya merek kedawang, wajar tidak terjadi KDRT? Wajar. Istri merek kedawang, wajar terjadi KDRT. Kalau istrinya sudah taat, udah mungkin kan? Mah, ceplok telur, bikin ceplok telur. Datang ceplok telur, gaplok, tentu mungkin kan? Kecuali dianggap samsak. Ya memang petinju atau karakternya psikopat dia ya. Kalau psikopat bawa ke psikolog, tapi kalau bukan psikopat itu gara-gara kelakuan kita juga mungkin ya. Wallahu alam. Tapi yang jelas tidak perlu marah. Suami KDRT apa yang harus dilakukan oleh ibu-ibu? Belajar kungfu. Ya, diajar silat. Suami KDRT, ibu diajar kungfu. Saat nanti suaminya menenggak, ibu jingcat. Suami najong, ibu ngegajleng. Mama, oh mama, jadikan aku muridmu. Kan beres. Yes, aman bu, pokoknya mah tidak ada alasan istri marah. Sok naon deui. Sok jangan sungkan, jadi ilmu ya. Gimana? Susah ke masjid? Kenapa suami tidak pernah ke masjid? Hese bisa. Bu, ambil semua sajadah yang di rumah, termasuk sarung yang bisa dipakai ngampar, tilpan, bungkus, paketkan, wakafkan ke masjid. Nanti di rumah gak ada sajadah kan? Mama, sajadah mana? Geus diwakafkeun. Ari urang salat di mana? Di masjid. Umpan jauh karena sapeda. Pan awas sapedana lempang, pan aya anugerah suku. Sepakat? Enggak usah pakai marah, Bu. Di imah we sakola salat teh, lalaki teh salat di masjid. Ibu marah jadi dosa, mending pakai strategi. Bu, kalau ibu punya suami tidurnya di kolong ranjang, tidak bisa nyenyak muntah di kolong, apa yang akan ibu lakukan? Ya, tidak usah mengeluh, papa tidur teh benih siga anak kucing di kolong, naik atuh pak, nggak usah mengeluh, cukup, ya, cukup tilepan ranjangna, simpen di gudang, di kamar ngampar, beres, udah nggak ada masalah. Jadi siap ya bu ya, nanti wakafkan itu semua. Nanti kalau ada yang mau pergi umroh, jangan bawa oleh-oleh sajadah, titip tak. Bisi dipakai sholat ku salaki di imah itu, ya, tahu. Sok naon deh, edit ya alasan, mancing, ngusep. Suami rajin ngusep, mending ngusep menang lauk nila
mending nguseup menang lauk imas. Ya mending nguseup daripada nguseupan lauk imas. Bener. Ceu Imas ngambek, punten Ceu Imas. Itu nah mendapat ikan duyung, terus ikan duyung nanti bisa ngejak dansa, ya lah udah mending ngusep, biarkan saja. Paling ngasih tahu mah papa rek ngusep, udah kasih epannya, kasih kita bikinin kalau bisa ya, sok kadinya engke di akhirat diusepan ku lauk emas, engke bapak di akhirat dipancing sia kan gitu. Biarin saja, kasih Qurannya Pak, ini Quran taya flash disk Pak, beli bade murotal di situ sambil nunggu ikan sok baca Quran, daripada Bu ibu sing ngartos satu Bu, da kita teh laki-laki cangkel ningali ibu teh eta de rudet ya Bu Dedinya kayak Bu Dedi itu rudet ningalina eta de pan riweuh. Sesekali kasih tahu papa, Pak pilih pada nguseup, pilih papa tos bosan ningali mama, jika itu di balon masukkan aya lauk emas makin gitu. Jangan dimarah Bu, itu teh hiburan. Oh tapi mau hiburanna mun unggal minggu cenah naon, daripada unggal sore kasih etak mending mana. Da lalaki mah terjajah nguseup dicarek, nguseup lauk emas teu beunang. Nu mana atuh nu meunang? Jahat perempuan nih. Jadi wajar ketika naik ke Sidratil Muntaha Rasulullah melihat neraka penuh dengan perempuan. Wajar tuh? Wajar. Dan turun ketika melihat surga penuh dengan laki-laki miskin. Wajar tuh? Wajar. Ini laki-laki miskin. Dan kita cari uang kasihin aja ke istri orang teh ya kan serudet. Ade ya. Suami cemburuan. Bahagia ibu dicintai oleh suami, masya Allah, iya kan? Nuhun akang teh cemburu kene sakitu geus aki-aki, justru geus aki-aki cemburu teh sieun ditinggalkeun da eueuh geus teu payu. Ibu bahagia Bu, sok naon deui ada teu? Mengulang keadaan seperti ya, mengulang keadaan kacau kantor gitu, kacau ekonomi liar, aduh ya Indonesia liar. Jangan naon mikiran Indonesia, kitanya sing soleh, ulah mikiran Indonesia dan Indonesia kita mikiran orang, bener tuh. Jangan naon mikiran minyak kita mikiran orang, biarkan saja. Kemarin saya dapat minyak Budurul, dapat minyak 150 pack gula. 150 juga tadi baru dikirim lagi 75 pack. Mikiran minyak mahal ya, resep beli tadi dinya minyak zaitun sebotol aja, terus ngegoreng pakai teflon sakecelah cukup nok langsung trek megar. Iya jadi anak meri itu ya. Teflonnya mahal tapi ayah daripada teflon katel teflon tidak lebih mahal dari minyak goreng. Minyak goreng 40-35 ribu, teflon ada yang 28 ribu. Nuleutik enggak tuh itu tukang dagang jeung tukang pokon aja, jangan yang juta-juta geus nu murah kira-kira rusak beli deui. Dah dikulung udah pakai tas urut. Kita buktikan kepada pengusaha minyak goreng itu aing teu butuh maneh, sepakat? Itu strategis. Kalau sering mengeluh kepada keadaan usapan, jangan saya. Jokowi memang gitu. Nah itu saya tidak mau merusak mata pergi ke IKEA. Kang Dodi badai diajakan ke IKEA malah Kang Dodi nanya tuh diajakan asik. Siap Kang, nuturkeun pokona itu tenang aya nu neraktir bebas. Gitu. Kalau suami mengeluh dengan keadaan kita jadi marah, kesal gitu kan melihat suami gitu.
Jangan kesal bu, lebih kesal kepada pelakunya sahata yang dia keluhkan. Untung dia masih bisa mengeluh kepada keadaan, artinya hatinya masih sensitif. Wah, daripada batur cara ruek, bener tuh. Suami ibu juara, so. Saya rek muji suami ayeuna wasok naon deui. Ini acara memuji suami ayeuna. Apa yang membuat istri marah? PHP. Non PHP teh pemberi harapan palsu. Oh, main HP. Ibu bersyukur suami ibu main HP. Bener tuh. Ya, daripada mainin Siti. Pira handphone, doakan we mudah-mudahan sing ngeheng beres. Geus. Tese. Ya, mending main handphone daripada main Siti. Keun we. Bu, kalau suami ibu main handphone karena dia masa kecilnya nggak punya handphone. Sepakat? Nah, itu. Geus, sok naon deh. Ya mumpung ya. Apa ya? Ini pertanyaannya, apa yang membuat istri marah kepada suami? Itu pertanyaannya. Sok naon? Masih ada? Berarti nggak ada kan? Nggak ada alasan marah. Kalau bapak-bapak mah udah pasrah dari dulu juga. Udah pasrah disiksa. Iya. Bapak-bapak mah semua laki-laki memuji istrinya. Tek celi. Saya ini. Betul semua. Celi ucing lebar. Celi. Semua suami itu baik sama istrinya. Semua. Paling mengeluh juga sama temennya, bahasanya pendek. Majikan orang kunaon mau beja-beja bisi comel. Gitu. MBB ABC mau beja-beja bisi comel. Udah paling gitu lalaki kita. Laki-laki mah jarang cerita tentang istrinya. Aslina. Pak istri mah, karena itu saya sering mendefinisikan wanita itu seperti piring seng. Laki-laki sehingga piring beli. Kalau laki-laki sudah dipecahkan nantinya prak, bubuk sudah. Penghuni rumah sakit jiwa laki-laki. Perempuan dipecahkan nantinya, dialungkan nantinya. Itu ngagolong gombreng. Sa RW apal teh. Iya, sa RW apal teh berita pepes dan piring seng tah eta. Gitu ya. Kahartosnya satu lagi lah. Masih ada waktu nih. Ada lagi? Ya. Pak, apa yang membuat Bapak marah dari istri, Pak? Siapa dicekek. Siapa dicekek. Rek ngaku sih. Tuh, Bapak. Kenapa? Kalau minta nggak dikasih, eta. Kalau minta nggak dikasih marah. Enggak sih, bapak-bapak mah nggak pernah marah sama istri. Malum ketika minta nggak dikasih, oh mungkin saya juga kurang ngasihnya, paling gitunya. Iya aja, kita mah malum ya. Oh mungkin, mengiyakan memang, iya memang. Saya tidak akan minta banyak kata bapak-bapak karena saya juga tidak mampu memberi banyak. Lalaki teh edun itu. Matak lalaki mah ahli surga, sakumaha-kumana ge. Islam wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu meninggal kecuali dalam keadaan Islam. Sepanjang Islam surga, rek kumaha ge lalaki tak asal jangan musyrik dan punya hutang. Kita beres kan? Enggak ada keluhan Pak tentang istri Pak? Enggak ada. Kita mah enggak mengeluh, langsung mengeluh kepada Allah. Ya Allah, istri saya ya Allah cek malaikat teh naon? Cekek ya Allah. Ponok atuh. Itu wungkul sok. Habis Bu, baik, sekarang ada yang ditanyakan sih. Kalau dikeluhkan kan sudah. Kalau sudah dikeluhkan tadi sudah. Sekarang ada yang ditanyakan? Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, Masya Allah ya, perjalanan kita sekarang pandemi sudah jadi endemi. Masuk Mekah sudah tidak ada karantina lagi sekarang. Dan Masya Allah kita juga sudah bebas. Boleh tidak pakai masker, munkar dicai. Munkar dicai. Boleh kita ya tidak terlalu riweuh dengan hand sanitizer atau disinfektan ya.
Kemarin waktu saya kena juga baik-baik saja, nggak ada masalah dan tidak menularkan. Sekarang saya sudah lengkap vaksin saya. Waktu PSBB pertama, waktu PPKM, waktu tipe Delta. Sekarang saya sudah kena, udah aman. Sekarang aman. Mau? Udah aman. Sudah tenang. Tinggal jangan sampai keharmonisan di rumah kita terusakkan. Dirusak oleh apa? Oleh ketidakbaikan hati kita. Sudahlah Bu, saya ajak tadi sudah beres ya penyakit matanya. Sekarang ada satu tips kalimat lagi. Jangan pernah sakiti atau kecewakan siapapun, karena dia yang kecewa dan sakit hati boleh jadi dia berdoa yang salah untuk kita. Termasuk berlalu lintas nih, kalau pakai motor lampu sen ke kanan, mengkol ke kanan. Pan ayahnya lampu sen ke kanan, mengkol ke kirinya. Apa kata orang? Si gelo dasar mama. Kumaha mun diijabah gelo weh. Pan bahaya kan? Hati-hati dengan doa orang lain. Hati-hati dengan doa orang lain. Ada istri yang zolim kepada suaminya? Nggak ada. Tapi kalau istri berdosa banyak. Istri selingkuh dolim nggak ke suami? Enggak. Tapi dosa besar, ya kan? Dosa, tapi tidak zolim itu teh kepada suami. Salah suaminya teh kasep. Harus kasep. Kasep laki-laki itu bukan dibentuk responsibility ilmu bahasa kan itu ya, dan penghasilan kasep. Nah, jadi ada nggak imam yang zolim kepada makmum? Ada. Imam baca surat panjang teuing. Rakaat pertama abang hafid Al-Baqarah jeung Ali Imran. Rakaat kedua An-Nisa jeung Al-A'raf. An-Nisa dan Al-Maidah. Zolim itu terlalu panjang. Ada imam yang zolim kepada makmum, ada suami yang zolim kepada istri, ada. Kayak istri nggak ada yang zolim kepada suami, yang ada pemimpin zolim kepada rakyatnya. Tapi ketika rakyat berbuat dosa, dosa. Ketika makmum, imam jadi imam ya karena panjang ting, makmum main catur, dosa tuh, dosa. Atau imam pergi aja meninggalkan imam itu tidak dosa. Saya pernah itu di Banyuwangi, di Gresik. Sebelum saya tur ke Banyuwangi sampai di Gresik Pak, saya didaulat jadi imam sholat taraweh. Ustaz, taraweh Ustaz, sekarang kami kaul ini pengen Ustaz yang jadi imam. Oh siap. Di sini 41 rakaat Ustaz. Waduh. Asli teh nggak boleh diringkas jadi 11 saja. Nggak Ustaz, 41 di sini sudah tidak bisa berubah. Oh baik kalau begitu. 41 siapkan saya Quran tahajudnya, Quran besar kan? Udah beres. Rakaat pertama Al-Fatihahnya kalem. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Lawan bisa 2 rakaat teh 10 menit. Pan 2 rakaat sampai 41 kan? Eta baru juga di rakaat 20-an lah. Salam saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah nggak ada makmum. Kalau labur, udah panjang teh. Nu yang ada tinggal satu aja supir. Dan supir nggak bisa kabur dengan terban. Nasibnya jadi supir. Asli saya selesaikan 41 rakaat dengan bacaan para ranjang dihanca dari Al-Baqarah, selesai di surat Al-Maidah. Barijeng laun macana. Tong balaga lah hari jadi imam, pendek-pendek sajalah ya. Itu bisa saja nggak imam didoakan ngaco ku makmum. Kacau gelo imam teh, kacau imam abung hafid Quran mun dipajang ke salat teh. Terus sujudnya lama deh. Sampai makmum sakit kepalanya. Terus ngutruk makmum tuh dasar si imam. Terus maot keur sujud. Itu husnul khotimah atau ngutruk khotimah. Hati-hati itu. Ngutruk khotimah. Itu ada makmum yang zalim kepada imam yang zalim kepada makmum, ya kan? Saya pernah itu ditinggalin makmum itu di Gresik itu
pengen, Ustaz kenapa cenah cek DKM nah? Kenapa Pak Haji nggak diterusin bermakmum sama saya? Kelamaan Ustaz. Itu cara saya tahajud, padahal gitunya. Itu cara saya bacaan dalam sholat pelan karena menghadap Allah. Biasanya gimana? Biasanya gini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, tuh gancang 40 hiji tadi geber gitu mah. Engke panas mesin Pak, ikut gitu. Kan pelan saya bilang. Oh jadi Ustaz biasanya gitu. Makanya saya nanya tadi, Mas, serius ya 40 hiji? Siap, 41. Teu asa-asa. 3 jam. 3 jam. Allahu Akbar, sujud, anteng sujud. Allahu Akbar, naik deh. Baca deh. Bismillahirrahmanirrahim. Pegel tetangga danguna. Alhamdulillahirabbil alamin. Eta waladolin lagi di walau dhalin. Assalamualaikum amin. Pas sudah rakaat ke-9 lah. Rakaat ke-10 waladolin. Amin. Saurah. Ini asa terame. Kalau labur itu semua kejadian asli. Matak tong balaga lahnya. Itu jangan zolim kepada makmum. Hati-hati jangan sakiti siapapun, karena siapa tahu meskipun dia tidak kita kenal, dia tidak kenal kita, kita dapat doa buruk dari dia. Auzubillahi min dzalik. Itu. Ini penting sekali. Baik hadirin, karena tidak ada yang ya, asli deh. Ya. Hukum la yadkhulul jannata qati'un, tidak akan masuk surga orang memutuskan silaturahim. Siapa yang memutuskan silaturahim? Membiarkan saudaranya kufur, membiarkan saudaranya murtad, membiarkan saudaranya jauh dari Allah, membiarkan saudaranya maksiat. Itu yang memutuskan tali silaturahim. Kalau ngedelete kontak hanya karena kita takut, ya takut salah, misalnya gini, misalnya saya orangnya sensitif Bu Nurul, terus kalau oleh Bu Nurul teh di apa, di delete aja kontak saya, diblokir aja kontak saya, jadi saya nggak bisa kontak. Saya tanya kepada Bu Nurul, kenapa kontak saya di delete, diblokir gitu? Saya takut salah, Ustaz. Saya takut salah, nanti saya jadi dosa, kan itu? Itu bukan memutuskan silaturahim. Jadi lebih baik silaturahimnya langsung aja ketemulah, kita ngobrol, kan itu ya, daripada melalui handphone bisa salah paham. Itu boleh ngedelete kontak WhatsApp teman kita, boleh, ya, demi kebaikan, bukan demi nafsu. Keheul urang kasih eta, leungit sia. Nah itu nggak boleh itu. Itu bukan memutuskan silaturahmi, tapi itu mengumbar hawa nafsu. Ya, seperti itu. Hati-hati. Jadi yang disebut memutuskan silaturahmi itu misalnya Bu Ibu tahu kalau saya sudah mulai berpihak kepada orang-orang yang anti-Islam. Ya ini ada kelompok anti-Islam misalnya kan. Saya sudah mulai berpihak ke sana nih karena saya dapat uang 2 triliun dari sana. Ibu tidak mengingat, meskipun diingatkan saya tidak akan berubah, tapi ibu nggak mengingatkan saya. Itu ibu memutuskan silaturahim. Padahal ibu kenal sama saya, padahal datang ya. Jadi ngaco ta jeung nunutur ka dinya. Baik ke orang ya sudah. Yang penting sudah silaturahim. Saya artinya yang memutuskan silaturahim, bukan ibu, kan itu. Seperti itu. Banyak sekarang yang memutuskan silaturahim, banyak pisan. Teman saya ustadz aja yang sudah tidak kontak sama saya ada beren 20 orang yang biasa kita ngumpul bareng, hanya karena salah berpihak atau berbeda keberpihakan. Dia berpihak kepada mereka gara-gara nama sederhana sih, kemarin mereka pada pergi yang tadinya mah beda, kita beda pendapat ya, beda keberpihakan, beda tenanawan lah, tapi kompak terus. Saya bilang begitu kan. Pas di mana di Banyuwangi ada pencabutan lambang-lambang Muhammadiyah, saya katakan di sana kan basisnya basis Palu Arit dulunya tahun 49 tuh basisnya di sana. Saya bilang ya wajar lah kalau logo-logo Muhammadiyah dicabut, dan Palu Aritnya mungkin ada yang belum insaf. Saya juga masih banyak teman saya yang dari komunis ya sekarang menjadi sahabat saya, banyak yang sudah insaf, sudah sangat soleh, sudah kembali menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak itu. Wow, debat itu masalah itu, dipergi aja, hilang aja, di delete kontak saya. Ada niat, silahkan saja, ya kan?
Yang penting saya tetap kasep eta we. Njong naon sok teu kasep. Baik hadirin, ini kamu nggak sekolah ini tuh? PJJ. Nepi ke apanya ya sekolah di mana? Coba ke jamaah teh kieu tuh. Nah hadirin itu saja, kalau tidak silakan. Sekarang masih perlu vaksin. Sekarang masih perlu vaksin. Insya Allah beberapa bulan atau beberapa saat lagi vaksin tidak diperlukan lagi. Tapi sekarang masih perlu vaksin. Dan ini sepertinya akan menjadi permanen seperti meningitis. Ya, karena jenis meningitis juga corona sama. Ya udah, ibu pernah umroh, pernah haji. Ih, atuh Bu, mending divaksin. Vaksin TT. Ya udah, pokoknya mudah-mudahan ibu sing berangkat ibadah haji dan berangkat ibadah umroh tentunya. Ya. Tahun ini masih belum berangkat karena uangnya kepake dulu sama perusahaan minyak sawit. Ya, dan Allah ridho kepada kita. Saya tidak akan ngajak berdoa berjamaah ya Bu ya, karena saya harus langsung juga melarikan diri. Mudah-mudahan Allah ridho kepada kita semua. Bu, ibu jangan dulu bubar, titip ya. Tata tertib bermajelis sebelum pembawa acara menutup, jangan dulu ada yang beranjak berdiri kecuali ustaz. Dari kabur orang mapan bebeja ya. Boleh dipoto mah, hanya kan sayanya ada ngencar. Saya mau ada acara sama Pak Dodi ke IKEA. Ya juara. Kalau Pak Dodi. Bu Nurul diam ya di sini tungguin Bapak pulang. Itu. Jadi mudah-mudahan pertemuan kita menjadi pertemuan yang berkah, pertemuan yang bermanfaat, pertemuan yang memberikan nilai-nilai yang baik tentunya bagi kita. Buang itu penyakit penglihatan, buang juga penyakit riyahul ahmar ya, penyakit masuk angin itu masuk pengaruh, masuk apalah pokoknya yang merusak badan kita. Yang jelas kita akan sehatkan diri kita dengan terus memelihara silaturahim kita. Itu saja, mohon maaf bila ada sesuatu yang tidak berkenan. Berdoanya masing-masing di rumah saat pula. Jangan dulu ada yang beranjak sebelum pembawa acara menutup acara. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.